sebagai tim konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan startup. Metode design thinking buat nemuin solusi dan inovasi yang bisa bantu menyelamatin perusahaan. Metode ini ada beberapa langkahnya yang keren buat solusi inovatif. Yang pertama, nyambungin. Pertama kita harus ngertiin penggunaan utama produk atau layanan perusahaan startup kita. Kita bisa ngobrol langsung sama masyarakat yang lebih suka belanja langsung. Cari tahu kenapa mereka pilih belanja langsung. Kita bisa wawancara supaya dapat pemahaman yang lebih baik. 2. Cari masalah. Berdasarkan pemahaman kita tadi, kita harus dengan jelas identifikasi masalah yang dihadapi sama perusahaan startup. Kita lihat faktor apa saja yang bikin bisnis mereka menurun. 3. Bikin ide. Nah, setelah itu kita bisa diskusi bareng tim konsultan dan ide-ide inovatif yang banyak. Kita coba pikirkan solusi-solusi yang baru yang bisa membuat bantu perusahaan startup. 4. Coba-coba. Setelah dapat beberapa ide bagus, kita bisa pilih beberapa yang paling bagus dan bikin prototipe atau model sementara buat solusi-solusi itu. Misalnya bikin demo visual, simulasi, atau sketsa buat ngebantu kita lihat gimana solusi secara visual. 5. Coba dulu. Langkah selanjutnya, kita coba prototipe itu. Ini penting biar kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi dan juga buat dapat informasi buat pengembangan lebih lanjut. 6. Terapin. Berdasarkan hasil ujian coba, kita pilih solusi yang terbaik dan bisa berdampak positif buat perusahaan startup. Solusi ini layak buat diterapin. 7. Nilain. Setelah solusi diterapin, kita harus evaluasi secara teratur. Buat ukur keberhasilannya, kita pantau kinerja perusahaan startup dan dampak dari solusi yang udah diterapin. Nah, setelah pakai metode design thinking ini, ada beberapa solusi yang bisa kita pertimbangkan. 1. Kenal pasar. Kita melakukan riset tentang tren pasar terbaru secara konsumen belanja dengan mengerti baik kebutuhan dan keinginan pasar. Perusahaan bisa disesuaikan strategi bisnis keinginan produk yang relevan. 2. Banyak produk. Berdasarkan riset pasar, perusahaan bisa dipikirkan buat tambah portofolio produk dan layanan yang ditawari. 3. Asikin pengguna, user experience. Perusahaan bisa fokus bikin pengalaman penggunaan di platform e-commerce mereka lebih bagus. Kita bisa lihat fitur-fitur yang ada di sekitar dan pastiin pengalaman penggunaan lancar, gampang dipakai, dan menyenangkan. 4. Pemasaran kreatif. Perusahaan bisa ditingkatkan strategi pemasaran dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kita bisa manfaatin media sosial, iklan digital, dan kerjasama influencer atau mitra bisnis yang relevan. 5. Kolaborasi offline. Perusahaan bisa komunikasi sama toko-toko offline yang udah populer di masyarakat. 6. Layanan pelangganan terbaik. Dengan tingkatin layanan pelangganan yang bagus bisa bantu mendukung kualitas pelanggan. Pastiin tim layanan pelanggan punya keterampilan yang baik dan ngerti produk layanan perusahaan dengan baik. 7. Kolaborasi dengan startup lain. Kita bisa jajaki kolaborasi sama perusahaan atau startup di industri yang sama. Kerjasama atau kemitraan bisa bawa keuntungan dan bantu atasin masalah yang dihadapi perusahaan. Saat kita lakukan semua proses ini, penting banget buat libatkan seluruh tim perusahaan dan dengerin masukan mereka. Kita harus kerjasama dan komunikasi yang baik antara tim konsultan dan tim internal perusahaan buat bikin solusi yang berdampak positif buat perusahaan startup. Terima kasih.